wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan di mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam di pertemuan yang ke-6 ya. Yaitu adalah membicarakan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan An-Nusuj, yaitu ada ayat 34 dan 36 An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam An-Nisa, saya baca di dalam tafsir Rawa'iul Bayan oleh Syekh Ali As-Sabuni, wallati a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fayata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima ba'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya yurida islaha yuwaffiqil bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Ini adalah ayat yang bicara tentang An-Nusuj. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan di dalam pasal ya, hal-hal yang terkait dengan Nusuj adalah diatur di dalam pasal 84 ya. 83 adalah kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam ya. Kemudian pasal 84 adalah kewajiban seorang istri dianggap nusus ketika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam pasal 83 ayat 1 ya. Ini adalah hal yang terkait dengan nusuk ya. Kemudian kita lihat dari sisi pertama adalah at-takhlil al-lafzi. Jadi analisis dari segi bahasanya. Wa in khiftum wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghunna 'alaihinna sabila. Ayat ini adalah berkaitan dengan tugas daripada seorang suami. Disebutkan dalam ayat ini ar-rijalu qawwamuna bima qaddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Qawwam ikut wazan mubalaghah, jadi qaimun qawwam. Qawwam siqatun balagha minal qiyam. Jadi seorang suami adalah qawwam. Ya. Kalau kita kembalikan di dalam KHI bahwa kewajiban yang terkait dengan kewajiban suami adalah di dalam pasal 80 bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya ya. Kewajiban suami pasal 80 ayat 1 adalah sebagai pembimbing, pasal 8 ayat 2 adalah melindungi istri, memberikan sesuatu keperluan hidupnya. Yang ketiga adalah kewajiban suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya, memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. 4 adalah sesuatu penghasilan, berkewajiban memberikan penghasilan, suami menanggung sesuai dengan penghasilan suami, menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan bagi anak-anak. 5 kewajiban suami adalah terhadap istri adalah tercantum dalam huruf pada ayat 4 ya, huruf A dan B ya. Adalah hal-hal yang terkait dengan kewajiban daripada suami.
Nah, di dalam kompilasi dimaksudkan di dalam pasal 80 dan pasal 81. Ya, yang pasal 81 adalah kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Pasal 81 ayat 2, tempat tinggal kediaman adalah tempat tinggal yang dilayak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan. Ketika tempat tinggal kediaman adalah disediakan melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Pasal 8 ayat 4, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang diatur dalam KHI pasal 80 dan pasal 81. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna bima qaddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi disebutkan kewajiban suami adalah memberikan nafkah, ya. Qawwam, ya, tadi kalau dalam KHI disebutkan sebagai pembimbing, pelindung, ya, menyediakan tempat tinggal dan segalanya. Di sini disebutkan qawwam adalah ikut wazan siqatun mubalaghah, sebuah bentuk makna yang berlebihan. Minal qiyami, dari masdar al-qiyam. Al-qiyam ma'alal amri artinya melaksanakan suatu. Ai hafidahu, ai bimana hifdi wa riayati, menjaga dan melindungi. Jadi itu sesuai dengan di dalam pasal KHI. Kewajiban seorang suami adalah melindungi, ya. Pasal 80 tadi itu bahwa kewajiban seorang suami adalah pembimbing, pelindung, memberikan pendidikan, menanggung nafkah dan segalanya, ya. Itu adalah sesuai dalam pasal 80 ya, ayat 1, 2, 3 dan 4. Di sini disebutkan dalam An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawwam adalah dari sigat mubalaghah. Qawwamun, qawwam. Qawwam adalah al-qiyamu minal amri, ya, melaksanakan sebuah urusan atau perkara. Di mana hifdi wa riayati, menjaga dan melindunginya. Farrajul qawwamun 'ala imratihi, artinya seorang laki-laki melindungi, menjaga kepada istrinya. Wal hifdi wasiyana, jadi hifdu wasiyana, menjaga dan melindungi. Itu mana qawwam. Qanitatun fasolihatu qanitat, perempuan yang baik adalah qanitat. Qanitat ad-dawamu ta'ah, selalu setia, tunduk, ya. Wal muradu annahunna muti'atun lillah wa li azwajihinna. Mereka adalah wanita yang setia, taat kepada istri-istrinya. Wa in khiftum wa bima anfaqu min amwalihim, dan terhadap apa yang mereka belanjakan dari harta mereka. Fasolihatu qanitatun khabitatun lil ghaibi ma khabitallah. Jadi qanitat adalah al-qunut dawamu ta'ah, ya, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Wallati takhafuna, adapun wanita yang takhafuna, yang kau khawatirkan, nusuzahunna, an-nusuj isyanuhunna wa tarfa'unna an ta'atikunna, an ta'atikum, ya. Jadi dalam bahasa tafsir ini an-nusud al-isyan, pembangkangan istri kepada suami. Nah, di dalam KI disebutkan bahwa yang dikatakan nusud adalah suami istri itu di dalam pasal pasal 83 yang menyangkut kewajiban istri adalah pasal 83 ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Itu adalah pasal 83. Seorang istri dianggap nusud ketika tidak melaksanakan pasal 4 ayat 1. Istri dianggap nusud jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimasukkan dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan-alasan yang sah, ya.
Itu makna nusud. Jadi kalau makna nusud dalam GAI adalah pasal 8 4 ya. Ketika tidak melaksanakan pasal 83 berbakti kepada lahir batin kepada suami dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Tapi dalam ini nusud ada isyanuhunna, membangkang ya, watar faunhunna, menghilangkan dari ketaatan kepada suami. Waslun nasji, adapun makna an-nusuj itu adalah al-makanul murtafi, jadi tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu adalah namanya nusuj. Makna nusuj sebenarnya ya, secara bahasa. Kemudian dalam kitab Lisanul Arab Indul Mandur mengatakan an-nusuj yakun bainaz zawjain. Jadi nusuj itu bisa muncul terjadi di antara pasangan suami istri. Wa huwa karahatu kulli wahidin minhuma sahibahu, yaitu keengganan di antara masing-masing suami istri itu terhadap yang lain ya. Wastiqaqu minan nasji, adapun mustaknya akar kata lafaz nusuj itu berasal dari kata-kata minan nasaji. Jadi minan nasaji wa huwa karahatu kullin wahidin minhuma sahibahu, keengganan di antara masing-masing. Wa huwa ma irtafa minal ardi, jadi lafaz nasaja itu berasal dari kata-kata sesuatu yang tinggi, yang meninggi ya, tempat yang tinggi ya, minal ardi, dari sebuah tanah atau area ya. Jadi tempat yang dataran tinggi itu dikatakan nama nasaj. Wa nasajar rajulu idza kana qa'idan fanada. Jadi seorang itu dikatakan nusud apabila dia duduk kemudian bangkit ya, dia berdiri, itu makna nusud. Faiduhunna ya, kalau memang istri melaksanakan nusud, apa yang dilakukan? Al-Quran memberikan solusi. Pertama adalah faiduhunna ya. Walladzi takhafuna nusuzan, pertama adalah faiduhunna, memberikan saran, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Aidzakiruhunna, ingatkanlah kepada allati, pada perempuan-perempuan itu, bima aujaballahu alaihinna, terhadap hal-hal yang Allah wajibkan kepada para istri itu, minat ta'ati, untuk setia, wa husnul musyrati, dan memperbaiki hubungan, lil azwaji, kepada para suami ya. Itu adalah langkah pertama. Faiduhunna, kemudian adalah wahjuruhunna. Al-muradu hajril madoji. Jadi fil madoji inna wahjuruhunna bil madoji, tinggalkanlah di tempat ranjang. Wal muradu bi hajril madoji hajrul firash. Apa dimaksud dengan hajrul madoji? Hajrul firash, meninggalkan al firash adalah tempat tidur. Wa qala Ibnu Abbas al-hajru fil madoji, ada yang maksud dengan kata-kata al-hajru fil madoji adalah ayudoji ahu wa yuwalliha dhahrahu wa jamiha. Jadi untuk satu ranjang tapi tidak saling memalingkan punggungnya, wala jamiha. Berikutnya adalah surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Wa in khiftum. Jadi ayat ini diawali dengan kata-kata wa in khiftum. Ada beberapa tafsir atau makna daripada ayat ini. Wa in khiftum shiqaqa wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ya. Wa in nu'atun khafat min ba'liya nususin auratan fala junaha alaihim asbaina masulha fasulhu khair ya.
Kemudian apa makna khawfat ya? Makna khawfat di dalam ayat wa ini imra'atun khawfat ya. Apabila ada seorang perempuan khawatir mimba dia, apabila wa in khiftum, jikalau kalian khawatir. Apa makna khiftum sini? Sikoko bainihima ya, sikoko bainihima akan terjadi semacam konflik, pertengkaran ya, gesekan ya, permusuhan ya antara kalian duluan. Wa in khiftum ya, apa makna khiftum? Al khauf. Pertama, makna al khauf dalam ayat ini ada beberapa makna. Ya, pertama makna al khauf ya. Jadi khauf di dalam ayat ini adalah ada beberapa makna. Pertama adalah khauf di mana al-qital ya, mana khauf itu dalam Al-Qur'an disebutkan dalam ayat ini adalah terkait dengan beberapa makna. Pertama adalah al-qital, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', akan menguji kalian semuanya dengan rasa ketakutan dari pembunuhan, peperangan, wal ju'ilan, kelaparan. Itu makna khauf yang pertama, al-qital. Yang kedua, makna khauf adalah al-ilmu ya. Makna khauf adalah al-ilmu. Al-ilmu artinya mengetahui ya. Faman khofa min musin au janafan au isman. Jadi faman khofa di sini adalah maknanya mengetahui ya. Firman Allah Ta'ala, wa ini imra'atun khafan min ba'di nusujan arodan. Apabila mengetahui perempuan mengetahui dari suaminya nusud, sikap nusud atau irtuan berpaling. Ini adalah beberapa pendapat tentang tafsir makna al-khauf dalam konteks dilihat dari segi lahir ayatnya. Kemudian ya, khauf juga tadi disebutkan di mana mengetahui ya. Itu adalah makna mengetahui. Berikutnya adalah makna an-nusuj ya. Tadi di dalam KAI disebutkan makna nusuj itu ya. Pasal 83 ya, tentang makna an-nusuj ya. 84 ya, bahwa makna 83 adalah kewajiban utama bagi suami adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang diberikan oleh hukum Islam ya. Kemudian makna nusuj ini makna an-nusuj adalah yakunu bainaz zaujain ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam makna tafsirnya alias Sobuni. Kemudian di dalam kitab yang lain At-Tafriq bainaz zaujain fi hukmil qadi ini disebutkan Dr. Saud ibnu Musa'id Asy-Syaibani disebutkan, dia memberikan beberapa penjelasan an-nusuj yakun bainaz zaujain, bahwa hampir sama maknanya sebenarnya, bahwa nusud adalah sebuah muncul dari pasangan suami istri ya. Bahwa karahatu kulli wahidin min as-sahib, ada keengganan ya, ada ketidaksukaan ya, mungkin karena sikap dan segalanya yang muncul dari kedua belah pihak. Kemudian nusujul mar'ah isti'sasuha, pembangkangan ya seorang istri kepada suami ya. Itu adalah makna nusus. Wa qad takarrara dzikrun nusus baina zaujil hadis wa nusus sekarang yatukul min wasaf wa usratinya. Jadi keengganan di antara masing-masing pasangan suami istri dan sikap buruk ya, pergaulan seorang istri atau suami kepada istrinya. Yang ketiga adalah itu adalah makna nusuj ya.
Kemudian Pak itu hunna, jadi langkah-langkah adalah tadi itu, beberapa langkah yang harus dilakukan terkait dengan ketika terjadi munculnya namanya an-nusud ya, yang dimuat di dalam pasal 84, di mana seorang istri dikatakan nusud ketika seorang istri tidak berbakti kepada suami lahir dan batin sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Itu adalah makna nusud di dalam KHI ya. Kemudian ayat An-Nisa 34 dan 35 ini ya, 34 dan 35 adalah berbicara tentang secara global ya, secara global berbicara dalam tafsir Al-Yasobun ini diberikan penjelasan secara global, mana secara global. Beliau menyebutkan wa yaqulullahu jalla wasanu jalla sanahu ya, disebutkan Allah SWT menyebutkan yang artinya kurang lebih bahwa arijalul lahum darajatul yasa 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki adalah mempunyai kedudukan yang untuk memimpin kepada orang perempuan ya, bisa lebih mana hamullah minal aqli wa tadbir, karena beberapa sebab yang Allah anugerahkan kepada orang laki-laki, antaranya adalah minal aqli wa tadbir, kemampuan dari segi cara berpikir dan wa tadbir dan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek manajerial ya. Wa khassahum bi bil kasbi al infaq. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada orang laki-laki itu bil kasbi untuk bekerja, wal infaqi dan memberikan nafkah ya. Jadi kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban bagi seorang suami ya. Fahum yaqumuna ala su'isa kama yaqul walatu ala ra'aya bil kibdi wa ri'aya, bahwa seorang suami itu, orang laki-laki adalah berkewajiban melaksanakan hal-hal yang terkait urusan wanita ya, sebagaimana kewajiban para penguasa untuk melayani kepada rakyat dengan memberikan perlindungan dan penjagaan ya, wa tadbini syu'un. Kemudian ayat berikutnya adalah wa amal kismusani, adapun bagian yang kedua, wa kunna an-nisa wa nasijat al-mutamarridat al-mutarafiat ala wajina. Bagian yang kedua adalah membicarakan tentang posisi perempuan yang melaksanakan nusus, pembangkangan atau melakukan sikap yang tidak layak kepada suaminya, itu mana nusud ya. Cara karoh yaitu kulli minaz zawjaini minum ala sahibihi, jadi keengganan ya untuk ada sikap ketidaksukaan yang dilakukan masing-masing pasangan, itu mana nusud ya. Allawati yatakabbarna wa yata'alaina ala ta'atil azwaj, di mana ketika wanita-wanita yang melaksanakan nusud itu ataupun juga para suami yang melaksanakan nusud itu adalah wanita yang melaksanakan nusud adalah yatakabbarna ya, merasa ego ya, sombong, merasa wa yata'alaina merasa merasa lebih, merasa tinggi, membangkang untuk taat kepada suaminya. Waalaikum ayyuhar rijal antasluku ma'huna tariqan nusi wal irsad. Jadi ayat ini memberikan saran pada orang laki-laki untuk menempuh ya dalam rangka menyelesaikan problem yang muncul adalah tariqun nasi wal irsad, cara memberikan nasihat dan memberikan petunjuk ya. Kemudian kalau memang langkah-langkah itu fa'ilam yajid al-wa'd wa tadhkir, kalau memang langkah-langkah itu tidak ditemukan ya, langkah-langkah itu tidak memberikan hasil, fa'alaikum bihajrihinna, maka dia dianjurkan untuk meninggalkan ya, fil firos, di ranjangnya, malirat wasot ya, wala tukallimuna wala taqrabuna. Langkah-langkah yang tempuh adalah tidak mengajak berbicara dengan mereka, wala taqrabuna ya, fa ilam yartada'unna bil amwitati wala bil ajran walakum anta tribuna. Kalau tidak diajak bicara, kemudian tidak dekati di ranjang, kemudian
tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, maka boleh melakukan kekerasan, tapi ghairu mubarrohin, memukul ya, boleh memukul tapi tidak menimbulkan luka ya. Jadi artinya hal-hal yang bersifat persuasif ya, tidak menyakitkan. Ini adalah langkah-langkah yang ditempuh ketika terjadi sebuah nusus dalam sebuah rumah tangga. Kemudian pada ayat berikutnya adalah Fa'in khiftum shiqaqa bahima, ayat 34 ayat 35, apabila kau mengetahui ada semacam konflik di antara keduanya, maka putuslah ya juru damai. Jadi hakam itu adalah mediator ya. Mediator, hakam minali wa hakam minalia. Mediator baik dari pihak suami atau juga dari pihak istri ya. Dalam rangka islahan, melakukan sebuah islah, jadi rekonsiliasi lah ya. Yuwafiqullah bainahum, insyaallah akan memberikan pertolongan. Jadi penting ada niat baik di antara pihak masing-masing pihak untuk tidak saling mempertahankan rasa benar dengan pendiriannya ya, rasa benar dengan pendiriannya. Kalau begitu maka yuwafiqillahu ma innallaha kana aliman khabira. Ini adalah beberapa langkah yang diberikan solusi oleh Al-Qur'an ketika terjadi nusus dalam sebuah rumah tangga. Kemudian summa bayyana halatan ukhra, Allah memberikan langkah yang lain ya. Wa ya ima idza kana nufur la min az-zawza fa hasbal min az-zawzain. Tidak ada sikap ketidaksukaan tadi itu, keengganan tadi itu bukan hanya dari pihak istri, tapi kalau juga berangkat dari sama-sama keduanya. Nah, kalau terjadi nusus itu adalah keengganan, itu adalah muncul dari kedua-duanya, maka solusinya adalah melalui sebuah namanya mediator ya. Fa amaro bi irsali hakamaini, mediator yang netral, yang adil ya. Itu diantaranya. Jadi mediator baik dari pihak suami atau juga dari istri untuk melakukan berkumpul, berdiskusi dalam rangka mencari solusi terhadap keduanya agar menemukan jalan titik temu ya, yang membawa kemaslahatan dalam rumah tangga ya. Kemudian berikutnya adalah ayat ini terkait dengan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul ayat ini di dalam tafsir As-Subuni disebutkan bahwa wa nazalat al-ayatu ya, ayat ini adalah turun terkait dengan kasus seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Rabi ya, dengan istrinya ya bernama Habibah bintu Zaid ya. Jadi ayat ini adalah kronologinya adalah terkait dengan kasus yang terjadi yang menimpa seorang sahabat bernama Sa'ad bin Arabi, Sa'ad ibn Rabi ya, dengan istrinya ya bernama Habibah bintu Zaid ya. Wa kana Sa'ad minan nuqabai wa min ansor. Jadi Sa'ad ibn Rabi ini adalah termasuk salah satu tokoh pimpinan dari sahabat Ansor ya. Nah, asbabun nuzul ayat itu adalah bahwa di mana Habibah istrinya ini melaksanakan nusuj ya, ada sikap keengganan kepada istrinya, kepada suaminya ya. Kemudian suaminya bernama Sa'ad bin Rabi ini falatomaha, menempeleng kepada Habibah. Tentunya ketika suaminya bersikap seperti itu, orang tuanya tidak terima. Fantolaka abuha ma ila Nabi sallam, mengadukan kasus penempelengan daripada Habibah bintu Zaid ini kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallam afarusyatu karimati falatomaha.
Jadi semacam teguran talak kepada Sa'ad bin Rabi ini ya. Jadi sikap yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi ini ditegur oleh Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min zawjiha. Jadi Rasulullah memberikan sebuah ruang kepada istrinya Habibah binti Zaid untuk membalas, melaksanakan hukuman qisas, melakukan tindakan yang sama kepada suaminya ketika dia menempeleng kepada istrinya. Fansurafat ma'abiha ya. Faqala sallam irju hadza Jibril atani wa anzalallahu. Jadi dari kasus itulah sebab menyebabkan turunnya ayat An-Nisa 34 dan 35 tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Qala sallam aradna amran wa aradallahu amran walladzi aradallahu khair ya. Itu adalah terkait dengan kasusnya Sa'ad bin Rabi dengan istrinya bernama Habibah bintu Zaid yang terkait dengan persoalan nusuk ya, yang berangkat dari istrinya ada sebuah sikap yang tidak nyaman bagi suaminya, tetapi ternyata oleh suaminya dilakukan kekerasan dengan menempeleng kepada istrinya sehingga menurunkan menyebabkan turunnya ayat ini 34 dan 35. Kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang dikandung di dalam ayat 34 dan 35 ini. Al-hukumul awal, hukum yang pertama adalah mayal khutwatul ladzi arsada ilai al-islam li mu'alajati nushuzil mar'ah. Apakah langkah-langkah yang diberikan petunjuk oleh ajaran Islam terhadap menyelesaikan daripada sikap nusus daripada seorang istri. Li mu'alajati nushuzil mar'ah, untuk menyelesaikan munculnya nusus dari pihak perempuan, dari pihak istri. Wa arsadat al-ayatul karimah ila tariqatil hakimah fi mu'alajati nususil marwada'at ila qudwat atari. Ayat ini memberikan petunjuk yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan jika terjadinya keengganan, sikap balilo lah dari pihak istri, dan itu memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Satu adalah al-awalan an-nusku wal irsad bil hikmati wal metodil hasanah. Jadi memberikan nasihat dan petunjuk dengan sangat wisdom ya. Wal mau'idil hasanah, dan saran-saran yang baik. Karena Allah mengatakan faiduhunna. Yang kedua adalah saniyan al-hujron bi azli firasi an firasiha wa tarki mu'asyaratiha. Jadi al-hijron artinya meninggalkan dari ranjang ya. Artinya meninggalkan untuk tidur bersama ya. Wahjuruna fil madji ya. Jadi artinya biasanya tidur satu kamar, artinya tidur di kamar yang lain. Yang ketiga adalah ad-darbu ghairul mubarrah biswakin wa nahwi ta'diban laha. Memukul dengan tidak menyakitkan ya, tidak menimbulkan kekerasan. Contohnya memukul dengan siwak ya. Artinya kalau mereka memberikan pembelajaran kepada istrinya ya. Wadribuhunna. Robian nomor 4, dalam tujid waladil wasilah yang bagi at-tahkim. Jadi kalau memang langkah-langkah 3 langkah tadi itu sudah dilakukan dan tidak membawa hasil di beberapa langkah itu, maka sebaiknya melaksanakan namanya tahkim ya. Jadi mediasi ya, atau melalui mediator. Fa'atu hakam menali wa hakam menaliya. Jadi kalau terjadinya nusus itu adalah bukan hanya dari sepihak, di masing-masing kedua belah pihak, maka solusinya adalah dengan mengutus sebagai mediator hakam di antara masing-masing pihak. Ini adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Al-Quran dalam rangka menyelesaikan terjadi nusus dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, al-hukm al-thani al-hadil uqubah masyru'atun ala tartib.
apakah sanksi hukuman itu dilaksanakan secara berurutan, ya. Waqtala ulama fil quwwatil warida al-fil ayat karimah wa hiya masyru'atun ala tarid amla. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan sanksi terhadap ayat yang dalam ayat Al-Qur'an tadi itu, apakah itu dilaksanakan secara berurutan atau tidak. Faqala jama'atun al-ilmi anali tartib. Jadi tahapan-tahapan itu adalah berjenjang, ya. Wal wa'du idza khafin nusuj, ya. Maka pertama langkah memberikan nasihat itu kalau memang khawatir terjadi namanya nusuj. Wal hajru inda duhurin nusuj, ya, yang ketika ditinggal al hajru ditinggalkan untuk satu ranjang ketika muncul daripada sikap nusuj. Summa darbu, yang berikutnya adalah memukul, tapi tidak tidak dengan kekerasan. Wala yubah darbu inda bidai nusuj, tidak diperbolehkan memukul ketika masih muncul permulaan adanya sikap nusuj. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa hadza madhab Ahmad wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya juzu terbuat bid'ah sus, boleh melakukan memukul kepada perempuan itu ketika memulainya, ketika di awal adanya sikap nusud, ya. Itu adalah beberapa pendapat para ulama. Wa man sa'ul khilafi bain ulama ikhtilafu fi fahmil ayat. Adapun munculnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena perbedaan mereka dalam memahami ayat di atas, ya, tentang masalah wawu itu, ya, tentang wawu, apakah wa in khiftum, ya, fa hakam minali wa kaminaliya, itu wawu di dalam ayat 34 dan 35 ada huruf wawu itu. Wawunya apakah memberikan makna tartib atau limutlaqil jam'i atau makna yang lain. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah al-hukmu tsalis hal yajuzu fil hakaman yakun min ghairil aqarib, ya. Hukum yang ketiga adalah apakah boleh menunjuk mediator itu dari selain keluarga, ya. Kalau lihat dari segi zahirnya ayat, wa dhahirul ayat anna yusaradu fil hakamin yakuna minal aqarib. Jadi mediator itu adalah seharusnya ada disyaratkan harus dari pihak keluarga. Karena apa? Karena punya ayat mengatakan hakama min ahlihi wa hakama min ahliya. Jadi mediator tadi datang dari pihak mempelai, dari pihak suami, juga dari pihak istri, keluarga suami atau keluarga istri, ya. Sehingga ada yang memberikan pemahaman itu adalah merupakan hukumnya wajib. Tapi ada juga ulama yang memahami ayat itu dibayi dengan hukumnya adalah istihbab, disunnahkan, ya. Ini adalah makna al-hakam di dalam ayat, penunjukan hakam dalam ayat ini adalah diwajibkan, disyaratkan harus dari pihak keluarga, ya. Berikutnya adalah apa yang dapat disimpulkan dari poin-poin butir-butir kesimpulan hukum yang dipetik dari ayat di atas. Pertama, bahwa suami harus berkewajiban untuk memberikan pendidikan, ya, takdib, mendidik kepada istrinya, ya. Wa man wa minal khuruji minal ila bitni, dan mencegah, melarang kepada pihak istri untuk tidak keluar dari rumah kecuali atas izin daripada suaminya, ya. Jadi harus izin kepada suaminya, ya. Yang kedua, bahwa ala zauzati bagi seorang suami adalah sebagai seorang istri adalah harus setia dan taat kepada suaminya dalam batasan rambu-rambu yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, tidak boleh berdurhaka kepadanya. Makanya dalam pasal 83 itu disebutkan bahwa seorang kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua, istri menjalankan dan mengatur keberadaan rumah tangga sesuai dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kewajiban daripada seorang istri yang dimuat di dalam KHI pasal 83.
ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah azawjati ta'atu ala zawjati ta'atu zawjiha, kepada seorang istri wajib taat kepada suaminya fi huduti ma amarallahu la fil ma'siyati, dalam rambu-rambu batasan-batasan hukum yang diperintahkan Allah Ta'ala, tidak boleh bermaksiat kepadanya. Yang ketiga adalah daruratut tahkim, jadi semacam keharusan untuk mencari semacam menunjuk kepada mediator ya. Jadi perlu ada mediasi. Apabila langkah-langkah seorang suami dalam menyelesaikan konflik ya, itu tidak dibutuhkan solusinya adalah menunjuk semacam mediator, baik datang dari keluarga suami juga dari keluarga istri. Sebagai apa? Mencari solusi ya dalam rangka menyelesaikan kemelut yang ada di dalam rumah tangga. Yang keempat adalah al-hakamaini al-yabdula aqsama fi muslimal islah baina zawjain, kepada pihak mediator berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencari solusi dalam rangka perbaikan di antara baina zawjain, di antara suami istri. Itulah beberapa poin-poin yang dimuat di dalam penjelasan tafsir ayat 34 dan 35 ya, 34 dan 35. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan terhadap surat An-Nisa ayat 35 dan 34 dan 35 ya, itu beberapa kandungan yang dimuat di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.